no doors, no hinges of any kind. They went in the sphere one by one, and they became more and more afraid of each other till they killed each other off, and we're doing the same thing. Jadi seorang psikologis bernama Norman Goodman dipanggil ke sebuah tempat karena katanya ada pesawat yang jatuh dan Norman ini diminta untuk memberikan layanan psikologi kepada para korban. Nah, namun anehnya di lokasi kejadian ini tuh ada terlalu banyak kapal militer besar untuk sekedar kecelakaan pesawat. Akhirnya setelah sampai Norman pun dikasih tahu oleh kapten bernama Barnes bahwa sebenarnya tidak ada pesawat yang jatuh, melainkan mereka menemukan pesawat ruang angkasa. Itulah kenapa operasi tersebut menjadi cukup rahasia. There was no plane crash. Spacecraft. Lalu operasi mereka ini juga ternyata mengikuti jurnal laporan yang pernah disubmit oleh si Norman tentang bagaimana cara menanggapi semisal manusia bertemu dengan alien. Dan di laporan tersebut, Norman juga menyebut beberapa nama yang ia rasa cocok sebagai tim jika memang terjadi hal seperti itu. Alhasil, Barnes pun juga memanggil nama-nama yang ada di laporan tersebut. Pertama ada si Beth yang merupakan seorang biokemis atau biologis untuk meneliti tubuh alien yang mungkin akan mereka temukan. Lalu ada si Harry, seorang matematikawan untuk siapa tahu mereka setidaknya bisa berkomunikasi menggunakan matematika yang memang hukum yang universal. Dan terakhir ada si Ted, seorang astrofisikis untuk mencari tahu pesawat ini datangnya dari mana. Nah, mereka dipanggil sesuai saran di laporan Norman. Nah, berdasarkan terkuburnya pesawat tersebut oleh tumpukan karang yang setinggi 7 meteran, Beth mengatakan kalau karang yang dimaksud ini perlu hampir 300 tahun untuk tumbuh setinggi 7 meter. Artinya pesawat ini setidaknya ada di situ selama 300 tahun. Sehingga dirasa mustahil kalau di 300 tahun yang lalu sudah ada pesawat ruang angkasa yang tercipta. Itulah kenapa mereka menduga kalau pesawat ini adalah pesawat alien. Dan mereka juga mendeteksi ada suara humming rendah yang menandakan kemungkinan masih ada makhluk di dalam pesawat tersebut. So you're saying this spacecraft crashed 300 years ago? Well, it's not impossible if this spacecraft came to Earth from an alien civilization. Singkat cerita, mereka pun turun ke dasar laut dan cukup terkagum melihat besarnya sirip dari pesawat misterius tersebut. Sebelum kemudian mereka masuk ke sebuah habitat atau tempat tinggal sementara yang sudah dibangun sebelumnya oleh kru Navy. Di mana di saat yang sama, dua anggota Navy sedang mempersiapkan sebuah alat hidrolik yang nantinya digunakan untuk membuka pintu pesawatnya. Nah, di sini Harry sempat bertanya apakah mencoba masuk ke situ adalah ide yang bagus karena mereka bahkan tidak tahu apakah makhluk ini punya konsep empati atau tidak, atau bahkan mungkin benar-benar makhluk yang asing yang mungkin mengeluarkan gas beracun dan sebagainya yang bisa membahayakan nyawa mereka. Well, we always assume these creatures will be green or insect-like, but basically human. But what if they inhale air and exhale cyanide gas? It's perfectly plausible. Nah, tapi terlepas dari itu, operasi mereka tetap berjalan sehingga setelah persiapan alatnya selesai, tim mereka pun mencoba masuk ke situ. Namun alat yang dipakai ini ternyata macet sehingga Ted mencoba masuk secara paksa dengan linggis dan palu. Tapi baru beberapa pukulan, mereka mendapati pintunya ini terbuka sendiri tanpa tahu bagaimana atau siapa yang membukanya. Lalu di dalam mereka ternyata menemukan jejak sepatu yang bukan punya mereka, sehingga mereka memutuskan untuk berpisah menjadi dua kelompok supaya eksplorasi menjadi lebih cepat. Nah, si Harry, Ted, dan Barnes yang menjadi satu kelompok, selain menemukan material-material baru yang sangat menarik digunakan di pesawat tersebut, mereka juga menemukan adanya bahasa Inggris yang dipakai, yaitu kata trash. Sedangkan di sisi lain, Norman dan Beth juga menemukan sebuah ruangan, dan di dalam ruangan tersebut terdapat sebuah mayat manusia dengan luka di kepalanya. Lalu mayat ini juga memegang sebuah jajanan kacang yang berasal dari Amerika. Jadi pesawat misterius ini diduga adalah pesawat dari Amerika Serikat. Tapi yang mereka heran adalah menurut analisis tadi, pesawat ini tuh mendarat 300 tahun yang lalu. Dan pada tahun itu, pesawat biasa pun bahkan belum diciptakan, apalagi pesawat ruang angkasa yang canggih. Oh my God, it's an American spaceship. It's 300 years old. There weren't even Americans, let alone spaceships. Dan Norman lalu mencoba mencari data penerbangan pesawat tersebut yang ternyata ada cukup banyak dengan tahunnya ditulis 43 doang. Jadi tidak jelas apakah 2043 atau 2143 atau kapan, tapi di situ juga ada satu data yang bertuliskan tidak diketahui atau unknown entry event. Lalu ketika data ini diklik, muncul sebuah hologram yang menunjukkan pesawat ini terbang di ruang angkasa sebelum kemudian masuk ke dalam sebuah black hole atau lubang hitam. Nah, eksplorasi mereka kemudian menemukan sebuah bola emas raksasa yang sangat bulat sempurna tanpa adanya lubang atau tempat masuk. Dan permukaannya itu memantulkan semua di situ kecuali bayangan tubuh mereka. What worries me is that it's reflecting everything but us. Sehingga karena sangat misterius, mereka pun memasang kamera untuk memantau perubahan apa yang terjadi di dalam pesawat tersebut.
Nah, ketika kembali ke habitat, mereka pun mendiskusikan hasil eksplorasi, di mana Ted yang sangat tertarik dengan penemuan mereka pun berteori bahwa pesawat tersebut masuk ke dalam lubang hitam dan time travel ke 300 tahun yang lalu. Yang teori ini juga disetujui oleh Harry. Sayangnya mereka kemudian mendapatkan pesan dari permukaan bahwa akan terjadi badai siklon yang sangat besar, sehingga mereka diminta untuk evakuasi naik ke permukaan. Atau kalau tidak, mereka akan terjebak di situ selama durasi badai, atau sekitar 5-6 harian. Nah, di sini Ted adalah satu-satunya orang yang sangat tidak mau naik karena ingin terus meneliti apa yang ada di pesawat tersebut. Meskipun yang lain ini sepertinya tidak ada yang tertarik, apalagi si Barnes juga mengatakan kalau awalnya mereka itu dibentuk untuk berkontak dengan makhluk asing atau alien. Sedangkan pesawat misterius ini dari data-data yang mereka kumpulkan diketahui adalah pesawat Amerika, bukan pesawat alien. Jadi bisa dibilang mereka sudah tidak berguna lagi. There's no aliens. It was all made in America. Nah, setelah itu Harry bilang kepada Norman bahwa bola sebelumnya itu adalah makhluk yang hidup. Karena bolanya bisa memilih bayangan apa yang dipantulkan dan apa yang tidak. Dimana ini menandakan adanya kesadaran di situ dan Harry bilang ia sangat penasaran dan ingin masuk ke dalam bola tersebut. Lalu yang paling menarik, Harry juga berteori bahwa mereka semua akan mati di situ. Tidak ada yang bisa kembali dengan selamat. Alasannya karena data yang mereka temukan di pesawat tersebut, itu keterangannya tidak diketahui. Jadi meskipun kelompok mereka ini sudah tahu peristiwa yang terjadi, tapi mereka itu tidak memberitahukannya ke orang lain di masa depan. Artinya bisa jadi karena mereka tidak ada yang selamat untuk memberitahukannya, menurut teori si Harry. It means we never told anyone. And if we never told anyone, it means we never made it back. Hence, we die down here. Nah, tak lama kemudian, beberapa menit sebelum mereka naik ke permukaan, alarm kemudian berbunyi ketika mereka mendeteksi Harry yang pergi ke pesawatnya dan tiba-tiba hilang di dekat bola emas tersebut. Di mana Norman kemudian ngasih tahu kalau sebelumnya Harry itu memang bilang bahwa dia ingin masuk ke bola tersebut. Di mana di sisi Harry, sebelum ia masuk, ia sempat melihat pantulan dirinya di bola tersebut, yang sepertinya menandakan dia akan masuk ke dalam bolanya. Nah, karena hal ini, Barnes pun panik karena mereka ini bentar lagi mau naik ke permukaan dan dia tidak mau ada kru yang ditinggal di bawah pengawasannya. Sehingga Norman pun bergegas pergi ke bolanya untuk mencari si Harry, yang tak lama kemudian Harry tiba-tiba muncul di bawah bolanya dengan keadaan yang tidak sadarkan diri. Harry? Harry! Menariknya, setelah memeriksa kondisi Harry baik-baik saja, Norman juga melihat pantulan bayangan tubuhnya di bola tersebut, yang kalau berdasarkan scene Harry sebelumnya, artinya Norman juga masuk ke dalam bola tersebut. Tapi di sini tidak ditunjukkan secara spesifik, karena di sisi lain, ketika Barnes memantau mereka dari kamera, tiba-tiba listriknya padam, yang ternyata dikarenakan suplai listrik mereka telah diputus dari atas, dan ternyata kapal evakuasi juga tidak jadi ke situ, yang mungkin karena badainya sudah mulai gitu ya, atau alasan yang lain, tapi intinya mereka harus bertahan hidup di situ selama durasi badai berlangsung. Nah, dari sinilah segala macam keanehan mulai terjadi. Diawali dengan si Fletcher, salah satu kru Navy, yang pergi untuk membackup data ke sebuah mini-sub sebagai sebuah protokol yang harus dijalankan setiap 12 jam. Nah, keanehan yang terjadi adalah setelah Fletcher menjalankan protokolnya ini dan akan kembali ke habitat, tiba-tiba muncul banyak sekali ubur-ubur yang mendekati dia dan lama-kelamaan menyengatnya sampai akhirnya nyawanya tidak tertolong lagi. Lalu ketika diotopsi oleh Norman dan Beth, Norman cerita kalau dia sebenarnya takut sama ubur-ubur karena punya pengalaman buruk. Tapi Beth yang merupakan seorang biologis mengatakan kalau makhluk mirip ubur-ubur ini sebenarnya adalah spesies yang tidak pernah ia ketahui sebelumnya. Seperti tiba-tiba muncul satu makhluk baru yang bahkan susah untuk diklasifikasikan sebagai ubur-ubur, katanya. I mean, jellyfish like this are unheard of. I don't know what this is, but it isn't God's creation. Nah, tak lama kemudian Harry pun bangun, lalu sambil makan dia juga ditanyai tentang apa yang ada di dalam bola sebelumnya. Karena yang mereka tahu, Harry itu sempat menghilang di dekat bolanya yang diasumsikan dia telah masuk ke dalam situ. Tapi jawaban Harry ini cuma muter-muter doang dan singkatnya tidak sempat menjelaskan apa yang ada di dalam bola tersebut sebelum kemudian dia keselak gurita di makanannya atau cumi-cumi di makanannya karena dia bilang dia tidak suka atau takut sama gurita. Lalu dengan ekspresi curiga, Norman bertanya ke Harry apakah dia masih percaya kalau mereka tidak akan kembali dengan selamat, sesuai dengan perkataan Harry sebelumnya. Dan pertanyaan Norman ini membuat kru yang lain menjadi kaget. Before you went into the sphere, you were convinced we all were gonna die down here. You still believe it?
Sehingga Ted kemudian bilang ke Norman sepertinya ada yang aneh sama si Harry. Seperti Harry ini sedang menyembunyikan sesuatu karena jawabannya muter-muter doang. Meskipun setelah itu Norman seakan membela Harry dengan bilang kalau sepertinya Ted ini terlalu curiga kepada Harry. Karena rasa insecure-nya ketika tahu Harry lebih berprestasi dari dirinya. Yang memang ditunjukkan di beberapa scene. Nah tak lama kemudian mereka dikumpulkan karena komputer mereka tiba-tiba mendapatkan sebuah kode-kode misterius yang cukup susah untuk dipecahkan sama si Ted. Sebelum kemudian Harry datang dan langsung bisa mendekrip kodenya sehingga terungkap bahwa kode-kode ini sebenarnya adalah sebuah pesan dari makhluk misterius yang awalnya menyapa mereka dengan ramah dan mengenalkan diri dengan nama Jerry. Sehingga sampai sini mereka pun sangat antusias karena dapat berkontak dengan sosok alien ini. Meskipun setelah berkomunikasi beberapa kali, si alien bernama Jerry ini sifatnya seperti anak kecil. He's happy. Nah, Harry pun berteori sepertinya makhluk ini awalnya ada di dalam bola misterius sebelumnya, tapi sekarang ia sudah keluar dan bisa berkomunikasi dengan mereka. Lalu Norman justru mencetuskan sebuah pertanyaan yang bikin merinding, yaitu mempertimbangkan sifat Jerry yang seperti anak kecil, apa yang akan terjadi ketika Jerry ini marah. Here's Jerry, an emotional being cooped up for 300 years with no one to talk to. What happens if Jerry gets mad? Nah, keanehan terjadi lagi ketika mereka mendengar suara gemeruduk dari luar habitat yang awalnya mereka kira adalah suara Edmund, salah satu kru yang saat itu memang sedang ada di luar. Tapi ternyata Edmund sendiri tidak bisa dihubungi sehingga Norman dan Beth pun pergi untuk mengecek Edmund yang rupanya saat itu sudah meninggal dunia. Lalu ketika mereka berusaha membawa tubuh Edmund kembali, tiba-tiba ada ratusan telur besar berjatuhan dan di saat yang sama Barnes menginfokan bahwa radar mereka juga mendeteksi ada sebuah makhluk raksasa yang mirip gurita mendekat ke arah mereka. Menariknya, di sisi lain, Harry juga sedang membaca sebuah buku tentang makhluk gurita raksasa dengan panjang 10 meter. Have tentacles 27 feet long that would make a formidable monster. Nah, Norman menduga bahwa ini adalah ulah si makhluk misterius bernama Jerry sebelumnya. Sehingga Norman pun berniat untuk menghubungi Jerry secara langsung dan Barnes juga bertanya apa rencana si Norman. Tapi tanpa diduga Jerry ternyata sudah mengirim pesan duluan yang merespon perkataan Barnes yang artinya Jerry bisa mendengar diskusi mereka tanpa mereka mengirim pesan melalui komputer. Sehingga ketika tahu bahwa Jerry ini bisa menguping tanpa menggunakan komputer, Barnes pun meminta Jerry ini untuk tidak menguping diskusi mereka. Tapi rupanya hal ini membuat Jerry menjadi tantrum atau marah dan Norman yang seorang psikolog kemudian menjelaskan bisa jadi Jerry ini marah karena merasa kesepian setelah 300 tahun ada di situ tanpa ada yang bisa diajak ngobrol. Dan sekarang ketika dia punya teman untuk ngobrol, si Barnes malah melarang si Jerry untuk nimbrung gitu ya. Nah, namun si Barnes yang agak-agak emosi di sini pun mengusulkan untuk mematikan komputernya saja supaya mereka ini tidak bisa berkomunikasi, yang tentunya makin membuat si Jerry makin marah. Alhasil tiba-tiba radar mereka kembali mendeteksi makhluk gurita raksasa sebelumnya yang mendekat dan menyerang habitat mereka. Sehingga Norman pun kembali menenangkan Jerry dengan pengalamannya sebagai psikolog, namun usahanya ini tidak berhasil. Sehingga singkat cerita, serangan makhluk gurita raksasa ini pun mampu mengacaukan habitat mereka dan menewaskan Ted dan Barnes dari berbagai macam insiden yang memang sangat kacau sekali saat itu. Norman selamat meskipun hampir tewas juga, Beth juga selamat dan yang paling menarik adalah si Harry. Dimana di sepanjang kekacauan ini, dia cuma tidur yang bahkan sempat berusaha dibangunkan sama si Ted tapi tidak bisa bangun. Nah, setelah kekacauan mereda, Norman pun berusaha berkomunikasi kembali dengan si Jerry. Yang kemudian Jerry bertanya apakah mereka suka dengan gurita raksasanya. Kalau suka, dia bisa menciptakannya lagi, kata si Jerry. Setelah itu Norman pun meminta tolong sehati-hati mungkin supaya tidak membuat si Jerry ini marah untuk jangan melakukan hal tersebut karena makhluk itu bisa melukai spesies mereka yang memang sangat lemah, katanya. Namun Jerry bilang kalau dia tidak mau berhenti dan juga bilang kepada Norman untuk jangan memanggil dia Jerry. Tapi ketika Norman bertanya dia ini mau dipanggil apa, Jerry tidak merespon. Your manifestations injure our entities, and pretty soon there'll be no more entities left to play with, and you'll be all alone again because you can't control yourself. Nah, Norman pun menghampiri Harry yang sudah bangun, di mana Harry sendiri masih sangat aneh karena dengan kekacauan ini ia masih bisa ketawa-ketawa sambil membaca buku tentang makhluk laut misterius sebelumnya. Dan dia sempat cerita juga kalau dia tidak pernah lewat halaman 87 karena makhluknya ini sangat menakutkan, katanya. Di mana tentunya sikap si Harry ini dirasa sangat aneh sama si Norman.
Tak lama kemudian Beth pun datang untuk memberitahukan mereka kalau mereka harus menjalankan protokol untuk meriset waktu di mini shopnya seperti yang dilakukan oleh Fletcher sebelumnya. Nah, Norman bilang kalau dia yang akan pergi sambil menceritakan kelakuan Harry yang aneh kepada si Beth, di mana Harry sepertinya sudah tidak peduli dengan keselamatan mereka, apalagi sebelumnya Harry sendiri berteori bahwa mereka tidak akan ada yang kembali hidup-hidup. Nah, Beth pun setuju dengan Norman dan bilang mereka berdua akan kerjasama dan saling percaya berdua saja sampai bisa kembali ke permukaan sambil mewaspadai si Harry. Nah, keanehan kemudian kembali terjadi kepada si Norman setelah ia meriset mini-ship dan berjalan kembali ke habitat, di mana perlengkapannya ini tiba-tiba error membuat dia tidak bisa bernafas dan penglihatannya juga berembun. Lalu muncul juga seekor belut aneh yang menyerangnya. Nah, ia pun meminta tolong kepada Beth melalui alat komunikasinya karena mereka sudah sepakat untuk saling membantu sampai selamat. Namun rupanya tidak ada respon sama sekali dari si Beth, dan yang menyelamatkan si Norman justru adalah si Harry. Sehingga Norman pun menanyakan di mana keberadaan si Beth. Setelah itu mereka mendapati Beth keluar ke pesawat dengan alasan ia sedang mencari makanan. Nah, mereka merasa ini adalah alasan yang sangat aneh. Karena pun kalau ada makanan di pesawat tersebut, umurnya itu sudah hampir 300 tahun. Lalu Harry juga bilang kalau di loker mereka itu masih ada banyak makanan. Jadi nggak perlu cari makanan. Apalagi carinya ini ke pesawat yang sudah terdampar 300 tahun. Beth, what are you doing? I went out looking for food. We're out of food. Well, even if there was food, wouldn't it be at least 300 years old? She's lying. She's lying about everything. Alhasil, Harry pun menduga sepertinya Beth ini kepalanya nggak beres. Karena memang dulunya Beth itu sempat mengalami gangguan mental yang cukup parah. Dan si Norman sendiri yang menjadi psikolog yang mengurus Beth secara langsung. Jadi Norman sendiri juga sangat mengetahui kondisi Beth dan menduga gangguan mental Beth ini kambuh lagi. Nah, setelah berkumpul, Beth membela diri dengan bilang kalau sebelumnya Harry itu sudah bilang kalau dia mau menggantikan Beth untuk mengawasi Norman. Makanya dia bisa keluar untuk cari makanan, karena pas dia cek di locker itu tidak ada makanan sama sekali. Nah, di sisi lain, Harry sendiri juga bilang kalau nggak pernah ada kesepakatan seperti kata Beth tadi. Lalu ketika dicek di locker, ternyata juga masih ada banyak sekali makanan di situ. Tapi menariknya, Beth masih terus mengatakan bahwa pasti Harry ini yang telah menyembunyikan makanan tersebut sebelumnya. Jadi di sini Harry dan Beth saling tuduh-menuduh. Tapi pada akhirnya Norman merasa tidak mungkin Harry ini melakukan hal tersebut. Sehingga yang awalnya tadi Harry adalah orang yang diwaspadai, sekarang malah si Beth yang seakan menjadi orang yang aneh di situ. Nah, karena sepertinya Beth ini frustrasi, ia pun kemudian pergi ke sebuah alat peledak dan mengaktifkannya. Nah, yang paling aneh, setelah Beth pergi tadi, Harry melanjutkan membaca bukunya. Dan di sisi lain, Norman tiba-tiba melihat ada buku satu lagi yang sama persis dengan yang Harry baca. Padahal setahu dia, buku Harry itu cuma ada satu. Lalu buku ini juga tiba-tiba ada di dalam loker yang sebelumnya berisi makanan. Sekarang ganti dipenuhi oleh buku-buku tersebut. Nah, Norman pun mengambil satu buku dan setelah ia baca, ternyata setelah halaman 87, itu kosong, Pak. Dimana kalau kalian ingat, Harry sebelumnya mengatakan kalau ketika ia baca buku tersebut, ia tidak pernah melewati halaman 87 karena takut. Nah, Norman entah kenapa kemudian menanyakan keanehan ini kepada si Jerry. Namun Jerry masih menjawab seperti terakhir kali, yaitu dia bilang untuk jangan memanggilnya Jerry. Setelah itu dia menghilang. Nah, karena penasaran, Norman pun mencoba untuk mendekrip ulang kode-kode yang sebelumnya mereka terima, dan di sini akhirnya terungkap bahwa ada sedikit kesalahan. Lalu setelah diperbaiki oleh si Norman, ia pun terkejut ketika tahu kalau hasil dekripsi nama makhluk ini bukanlah Jerry, melainkan si Harry. Nah, hasil analisisnya ini pun Norman ceritakan kepada Beth, yang mana intinya sosok Jerry yang meneror mereka selama ini sebenarnya adalah si Harry, rekan mereka sendiri. Jadi kenapa Harry tidak berani baca lewat halaman 87 adalah karena di halaman 87 tersebut muncul satu makhluk gurita raksasa sepanjang 10 meter. Dan kalau kalian ingat, Harry pernah bilang bahwa dia takut sama gurita. Lalu ketika kejadian munculnya monster gurita yang menyerang habitat mereka, Harry juga sedang tidur. Jadi dugaan Norman adalah setelah Harry masuk ke dalam bola misterius sebelumnya, entah kenapa Harry itu mendapatkan kemampuan untuk bisa membuat apa yang ia imajinasikan menjadi kenyataan, termasuk ketakutannya kepada monster gurita di buku yang ia baca. Alhasil Norman pun mengusulkan untuk selagi mereka menunggu badai di permukaan mereda dan bisa balik ke permukaan, mereka harus membuat si Harry tertidur sangat lelap, tidur yang saking lelapnya sampai tidak bisa bermimpi, karena mimpi dia pun bisa jadi menjadi kenyataan. Nah, kebetulan mereka berdua mengetahui resep obat yang menghasilkan efek tersebut, sehingga mereka pun meracik obatnya dan berhasil menyuntikkannya kepada si Harry. Tak lama setelah itu, mereka mendapatkan pesan dari permukaan kalau badai sudah hampir reda dan mereka bisa kembali ke permukaan dalam waktu 6 jam lagi.
Tapi baru juga senang, keanehan terjadi lagi ketika tiba-tiba Norman diserang oleh belut aneh yang sebelumnya juga menyerang dia. Untungnya kemudian Beth datang untuk menyelamatkan si Norman, tapi dengan tatapan yang aneh. Nah kemudian baru terungkap kalau Beth itu merasa Norman juga masuk ke dalam bola misterius sebelumnya, sehingga imajinasi Norman juga bisa menjadi kenyataan. Spesifiknya dalam kasus kematian si Fletcher akibat ubur-ubur sebelumnya, sepertinya diakibatkan oleh imajinasi Norman, di mana ubur-ubur adalah hewan yang Norman takuti. Sehingga Beth pun kemudian mengurung Norman di suatu ruangan dan memaksa Norman menyuntikkan obat tidur yang sama seperti Harry. Kalau tidak, Beth mengatakan dia akan menenggelamkan si Norman. Nah Norman yang tidak terima karena merasa dia tidak memanifestasikan apapun, kemudian mencoba kabur melewati luar habitat yang hampir membuatnya kehabisan nafas. Di saat yang sama, Beth yang ada di ruangan monitoring pun tiba-tiba mengalami keanehan, di mana muncul scene-scene yang menjadi ketakutannya. Contohnya ketika dia dituduh oleh si Norman sebelumnya. Jadi rupanya Beth ini juga bisa memanifestasikan ketakutannya menjadi kenyataan, meskipun tidak ditunjukkan kapan Beth ini masuk ke dalam bola misterius sebelumnya. Atau mungkin bisa jadi gua kelewatan scene-nya. Tapi singkat cerita, ketika Norman berhasil masuk lagi ke habitat, ia pun menghampiri Beth dan membuat kesimpulan bahwa sepertinya mereka bertiga semuanya telah masuk ke dalam bola misterius dan bisa memanifestasikan ketakutan mereka. Setelah itu Harry yang terbangun dan menanyakan kenapa dia dibius pun akhirnya mendapatkan penjelasan dari Norman tentang kemampuan yang mereka miliki tersebut. Di sini akhirnya mereka juga bisa menjelaskan apa yang terjadi kepada para penumpang di pesawat sebelumnya, yaitu sepertinya mereka mendapatkan kemampuan manifestasi ini sehingga akhirnya menjadi waspada satu sama lain dan berujung saling membunuh satu sama lain. Itulah kenapa di tubuh manusia yang ditemukan oleh si Beth ada luka di kepalanya yang mungkin karena dibunuh oleh sesama rekannya sendiri. Nah tak lama kemudian alat peledak yang sebelumnya dinyalakan oleh si Beth ketika ia frustrasi pun memberikan notifikasi bahwa ledakan akan terjadi 13 menit lagi. Sehingga mereka mau gak mau harus kabur tanpa menunggu jemputan dari permukaan. Mereka pun lalu menaiki minisub untuk naik ke permukaan tanpa mengikuti prosedur. Dan harus kesusahan juga karena ketakutan mereka ini terus termanifestasi yang membuat mereka keteleport ke dalam pesawat. Meskipun pada akhirnya bisa kembali lagi ke minisub dan singkat cerita berhasil naik ke permukaan menghindari ledakan tersebut. Di mana ledakan ini sepertinya juga berhasil menghancurkan semua yang ada di dasar laut termasuk habitat dan pesawatnya. Nah singkat cerita, ketika sudah berada di markas dan menunggu untuk diinterogasi, mereka merasa kemampuan yang mereka temukan ini sepertinya terlalu berbahaya untuk dimiliki oleh manusia. Apalagi Beth bilang dia juga nggak mau kepikiran ketika tidur karena takut mimpinya bisa membahayakan orang lain. Dan mereka pun memutuskan untuk menggunakan kemampuan mereka ini untuk membayangkan segala macam hal mengenai bola ini menghilang dan mereka juga lupa. Yang singkatnya, imajinasi mereka ini berhasil menjadi kenyataan, jadi mereka lupa tentang semuanya, lalu bola misterius sebelumnya juga terlihat terbang pergi meninggalkan bumi. Dan film pun selesai di sini. Sebenarnya ini bukan film sci-fi ya, lebih kepada film thriller yang fokus ke konflik antar manusianya, bukan tentang aliennya. Dan gak ada alien juga sih ya. Because we have the power to forget. Okay, we're gonna agree to forget. Why are you holding my hand? No, you're holding my hand. Jadi itu dia film Sphere tahun 1998. Jangan lupa like dan subscribe kalau kalian suka dengan video kali ini. Kita akan ketemu di kesempatan selanjutnya. Adios.